Ya, kepulang gue dah tertidur lelap. Kena ayu dan model jelek ini. Butuh-butuh kayak gini sampai juga. Ya. Nah. Hasil rekamannya perlu, guys. Telepon ayah, saya Isa kemai. Oh iya. Oke. Oke guys. Oke guys, inilah. Jangan lupa like, subscribe guys. Inilah momennya guys ya. Sekali-kali harus dibawa juga keluarga itu. Biar tahu bagaimana susahnya perjuangan hidup. Iya. Oke guys, salam satu semua. Kami berada sekarang di ladang. Nah, kebun kami ya rekan-rekan. Lagi sholat dulu. Nih. Kayu nah. Itu lagi diambil. Siapa? Guys. Oke guys. Inilah suasana membawa keluarga tercinta bersama saudara yang lain agar mereka saling mengenal, saling tahu. Nah, beginilah kami apa adanya. Oke guys, salam satu. Suasana malam ini kita tidak ke surau juga tidak mancing. Malam ini khusus untuk keluarga tercinta ya. Nah, oke guys. Kami sekeluarga. Iya guys. Nah, inilah kami tidur di ladang kebun karet. Ya rekan semua. Inilah ambil udara dan oksigen murni sini. Ya. Salam satu. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu bis sabri was sholati innallaha ma'as sabirin. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la taqulun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Paham. Apa yang pertama satu lihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bahasa? Ada. Ulang yang satu. 51. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membaca ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguh kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita selama ini tahunya kita tuh melakukan Islam, tapi sudahkah kita mencari kebenaran di dalam agama? Nah, inilah letak persoalan. Toh, ketika syarat untuk Islam disampaikan itu 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dirikan sholat. 3, puasa bulan Ramadan. 4, menunaikan zakat. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Lalu pertanyaannya ada, kenapa Anda bersaksi, kenapa Anda percaya bahwasanya Allah itu Tuhan dan juga Muhammad itu Tuhan? Apakah Anda sudah melihat? Ya. Lalu bagaimana kita percaya? Harus cari tahu di mana. Jangan mengaku-ngaku saja. Dalam artian yang disampaikan seperti itu, kita percaya Allah itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana alasan kita bahwanya Allah itu Tuhan? Sementara kita tidak pernah tahu, kita tidak melihat. Hanya orang sebagai orang mengatakan. Lalu bagaimana alasan? Salah satu bentuk alasan kita mengatakan Allah itu Tuhan, firman turun 2. Satu, melalui ciptaan turunnya. 2, melalui Rasulullah, itu wahyu. Yang melalui ciptaan firman Allah itu sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan serta isinya. Dalam artian itulah salah satu bahasa Tuhan. Apalam tak perlu teman, apakah mungkin kita sebut tak mungkin sesuatu hal ini ada tanpa ada tuntutan. Nah, ini alasan satu tidak percaya. Tak ada satu makhluk yang sama, seperti ada yang itulah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu Allah. Sebab hanya Muhammad lah yang membawa suri tauladan rahmatan lil alamin, sempurna dari kitab sebelumnya. Terpaham itu. Dimanapun Muhammad itu menyampaikan sebuah kebenaran, dia laksana sebuah lampu. Dia laksana sebuah lampu. Di mana lampu itu hidup, maka apa yang ada di sekitarnya bisa melihat di mana titik noda yang ada pada dirinya masing-masing. Itulah lampu. Nah, man lam yarzuhu lam yarif, kata Rasulullah. Barang siapa yang merasakan, maka dia telah mengetahui. Dalam artian, kenapa kita mengaku Allah Tuhan dan kenapa Rasulullah itu Muhammad adalah Tuhan? Karena kita merasakan jauh dalam kehidupan kita. Rasa memang tidak ada keraguan lagi. Asyhadu an
la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi kepada Tuhan Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Lalu di manakah letak kesaksianku? Kepada siapa aku bersaksi? Kepada rasa yang terjadi pada diri. Itulah sebab saksi. Nah, sini dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal akan Tuhan. Salah satu kunci rahasia orang yang jarang mengenal dirinya tidak payah. Buat pejam jalan mata sendiri. Pandang diri sendiri. Jika kalian tuh jarang tak mampu melihat diri kalian sendiri, itulah alasannya kalian lupa selama ini pada diri sendiri. Orang yang selalu memperhatikan diri sendiri, pejam mata dia lihat diri nampak dia sendiri. Orang selalu memperhatikan orang lain, pejam mata nampak orang lain. Jadi mencari jawaban tak payah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Dalam arti pandang cuci lu awak sendiri, pandang awak diri awak sendiri. Tak mampu melihat diri sendiri itu. Kenapa tak mampu? Sebab selama ini jarang kita memperhatikan diri sendiri. Itulah jawaban. Jika kita selalu memperhatikan orang lain, coba bayangan wajah saya dulu. Apa? Bayangan diri sendiri kok payah. Nah, ada hijab atau pembatas atau dinding untuk melihat dirimu sendiri kok susah. Memang susah sebab engkau tuh jarang mengoreksi diri. Itulah jawabannya. Jika engkau sering mengoreksi dirimu, selalu melihat dirimu, maka laksana engkau memejamkan mata, tak ubahnya engkau laksana bercermin di hadapan. Dua. Jadi kenapa payah memandang diri sendiri? Sebab selama ini jarang kita memperhatikan diri sendiri. Kita selalu sibuk memperhatikan orang lain, sementara lupa atau lalai memperhatikan diri sendiri. Nah, sini realitas. Dalam artian satu, engkau temukan kesadaran pada dirimu, maka sesungguhnya engkau telah menemukan satu ilmu daripada Tuhan. Sebab satu kesalahan pada dia waktu, maka disitulah awak dapat sebuah petunjuk kebaikan. Pelajaran berharga. Tidak usah lagi diulangi lagi. Ambil ke depannya. Jangan pernah jatuh pada lubang sama. Itu yang maksud. Sebab kenapa dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Naik kita ke rukun iman, rukun Islam yang kedua, yaitu dirikan sholat. Dirikan sholat. Diri akan sholat, bukan laksanakan sholat. Nah, dirikan sholat. Bab. Sudahkah engkau saksikan dirimu sholat? Jika di atas dunia ini engkau tak pernah menyaksikan dirimu sholat, bagaimana di akhirat kelak dia akan bersaksi di hadapan Tuhannya bahwa saja masa hidupnya dia tetap sholat. Sebab pada hari itu tanganmu, kakimu, rambutmu, telingamu mereka akan bersaksi di hadapan Tuhannya bahwasanya semasa hidupmu engkau telah beribadah. Jika dalam sholatmu, dalam ibadahmu engkau tidak pernah menyaksikannya, kapan dia akan bersaksi? Nah, ini adalah sikolah letaknya. Jadi intinya rukun Islam itu 5 perkara itu tak lain tak bukan mengenal diri. Rukun iman itu yang 6 perkara tak lain tak bukan itu adalah mengenal diri. Itu mengenal diri bukan mengenal orang lain. Mengenal diri sendiri tentang bagaimana kau bisa percaya bahwa Allah itu Tuhan. Definisinya apa? Puasa bulan Ramadan. Kenapa kita puasa? Tak pun puasa kita, Allah tetap Tuhan. Tak sholat kita, Allah tetap Tuhan. Tak mengucap syahadat kita, dia tetap Tuhan. Tidak ada untungnya. Sholat kita, Allah Tuhan. Tak puasa kita, Allah Tuhan. Puasa kita, Allah tetap Tuhan. Lalu pertanyaan, kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa?
Kenapa kita bersaksi? Kenapa kita mengaku bahwasanya Allah itu Tuhan? Inilah alasannya bahwasanya kita itu tahu diri atau sadar diri. Kenapa tahu diri? Orang yang beribadah, orang yang puasa, orang apa tuh? Dia tak lain tak bukan adalah dia yang tahu dengan diri sendiri. Sebab dia sadar. Dia tidak, Tuhan tidak butuh dia, tetapi dia yang butuh Tuhan. Dalam artian apa? Kenapa dia butuh Tuhan? Sebab dia punya dosa dan kesalahan. Nah, dosa dan kesalahan ini hanya Tuhanlah yang mampu menghilangkannya. Inilah alasan kita menjadi beribadah. Lalu apa yang kau persembahkan pada Tuhanmu? Tidak ada amalmu yang kau persembahkan pada Tuhanmu. Tak lain tak bukan hanya kesalahan yang kau persembahkan pada Tuhan. Kau persembahkan amal kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh apapun. Dia maha dari segala yang maha. Yang siap bertambahkannya. Aku punya dosa Tuhan. Kau persembahkan. Iya karena budu wa iya karena sa'in. Hanya kepada Engkau lah aku menyembah dan hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Ku persembahkan dosaku ya Allah. Hanya Engkau yang mampu. Dan hanya kepada Engkau lah aku mohon pertolongan ya. Tolonglah dibuangkan sedikit kesalahan. Itu ibadah. Tak lain tak bukan. Yang Engkau persembahkan kepada Tuhan ya, dosa dan kesalahan. Apa alasanmu jumpa Tuhan? Sebab alasan saya adalah saya punya dosa, saya punya salah. Lalu apa alasanmu jumpa Tuhan? Saya mau jumpa Tuhan agar kesalahan saya ini bisa dihilangkan. Hanya Dialah satu-satunya yang bisa, tidak ada makhluk lain. Sebab saya butuh Tuhan, Tuhan tidak butuh saya. Inilah alasan. Tak sholat tetap semuanya, dia tetap Tuhan. Sholat pun semuanya, dia tetap Tuhan. Lalu pertanyaan kenapa Anda sholat? Kenapa Anda beribadah? Sebab apa? Saya tahu diri. Memang Tuhan tak butuh saya, tapi saya butuh Tuhan. Intinya sinilah letaknya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal akan Tuhan. Ya kan, Bos? Paham kira-kira? Nah, puasa bulan Ramadan, tak puasa pun kita Allah Tuhan. Puasa kita Allah Tuhan. Lalu apa tujuannya? Kita puasa. Tak lain tak bukan kenapa kita dianjurkan dalam Islam itu oleh Rasulullah juga oleh Tuhan. Agar engkau mengenal siapa-siapa yang ada pada dirimu. Contoh, ketika berpuasa pas jam 4 mau ini mau dibeli, ini mau dibeli, ini mau dibeli. Pas sirine berbunyi, minum air segelas, selesai. Coba renung lagi. Yang tadi lapar itu siapa aku? Apa aku itu? Disitulah kita mengenal apa yang ada pada diri kita. Apakah ini suku, apakah yang ini, yang ini, yang ini. Tujuan kita apa? Kita berusaha mengendalikan rasa-rasa yang terjadi dalam puasa itu. Itulah pengendalian. Nafsu tidak dibunuh, tapi dikendalikan. Semuanya dikendalikan. Itulah disebut kita itu dalam diri. Tujuan puasa tak lain tak bukan agar kita tahu dengan apa yang terjadi pada diri kita. So, logika, doa puasa, itu banget bisanya. Tapi kenapa tak buka? Sebab apa di situ engkau merasakan Tuhan melihatmu dan mereka ada bersamamu. Lalu engkau lebih ngomong. Lalu satu lagi menyuruh, umelah. Nah, ikutlah mulai perperangan. Manu awak? Bagaimana cara kita memilah? Ini bagian apa aku? Yang ini bagian apa aku? Sementara ini aku semuanya. Lalu manakah yang aku? Lalu untuk menunaikan Ramadan, sini letaknya awak tu dan bersilat suananya. Itulah silat. Bersilat pada diri.
Silat itu artinya apa? Dipegang, tidak bisa dipegang. Apabila dia pukul dia hilang. Apabila dia menyerang dia akan melumpuhkan. Itulah. Dalam artian, maka setelah bulan puasa Ramadan itu, bonamola hari Lebaran itu hari raya Aidil. Apa artinya? Hari kemenangan. Aidil Fitri artinya hari kemenangan. Nah, yang kemenangan itu orang siapa? Yang namanya menang berarti orang bertarung. Ini nanti Ramadan bertarung. Siapa yang lolos dalam bertarung dalam diri? Nah, kata Aidil Fitri itu disebut hari bertarung, kemenangan. Menang dia dalam bertarung. Nah, bagi yang bertarung. Nah, tak lain tak bukan di dalam Islam itu dia hanya tahu diri. Jangan nanti hitungan sama Tuhan. Aku puasa ini dapat pahala sekian. Jangan sekali-kali kalian buat begitu. Aku kerjakan amal ini menghilangkan dosaku setahun. Jangan pernah hitungan seperti itu. Sebab Tuhan tidak pernah hitungan pada kita. Lakukan saja ibadah menurut kemampuanmu kata Rasulullah. Tapi jangan sekali engkau berhitungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan selama ini tidak pernah hitungan sama kita. Berpikir, apa alam berbuat. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik. Paham? Aku kerjakan puasa ini, aku dapat pahala ini. Aku kerjakan puasa ini. Berhentilah. Jangan mengalih ke Tuhan lah. Kalah awak punya. Intinya buat sajalah. Buat saja. Ya Allah, sungguhnya aku banyak dosa. Sebab kata Allah, sesungguhnya surga ini kuciptakan untuk mereka yang merasa bersalah dan merasa terhadap. Dan neraka ini kuciptakan untuk mereka yang merasa tak bersalah dan tak pernah berdosa terhadap. Sebab apa? Orang tak mau beribadah, orang tak mau mendirikan ibadah, salat berzikir bagaimana itu jatuhnya disampaikan Rasulullah, yang sebagaimana disampaikan Tuhan. Lalu mereka tidak beribadah. Sebab apa? Dia tidak merasa dirinya bersalah. Karena dia merasakan dalam jiwanya dia bersalah pada Tuhan dan pada Rabb-Nya, pasti dia akan berdosa. Orang yang merasa dirinya bersalah dan berdosa, dalam riwayatnya seorang ahli maksiat lalu bilang ajalnya mati, tak pernah semayang. Ketika dengan ajalnya lalu berkata, ya Allah, sungguh banyak dosa. Mungkin engkau tak akan bisa menerima tobat. Jika satu detik terakhir ini aku akan minta kepada Allah, besarkan aku melebihi neraka itu, agar orang lain tak mampu lagi singgah. Sebab mereka rusak atas karena diri. Cukuplah. Langsung meninggal. Lalu mereka rahmat dengan malaikat jawabannya berebutan. Kenapa? Cukuplah dari Tuhan. Akhirnya suruh tombe. Padahal tak selesai. Lalu ada ahli ibadah yang mengatakan, ya Allah, jelah masuk, tak bersalah. Dan banyaknya amalnya. Kenapa? Karena dia hitungan. Surga manakah untukku? Mati. Neraka ada banyak. Dia telah merasa dirinya tak bersalah berdosa. Maka kokallah. Sebab dia telah melindungi Tuhan. Nah, inilah itu. Dalam berkeluarga, saling menikah. Kenapa udah sampai begitu? Sebab Allah Ta'ala menyampaikan, wa tawasau bil haq, wa tawasau bil sabri, saling mengingatkanlah kalian dalam kebenaran, juga saling mengingatkanlah kalian dalam kesabaran. Nah, jadi udah sampaikan seperti ini. Jangan kalian bongi, kalau kalian tak bongi ke Tuhan. Sebab udah merasa sampai itu, karena Tuhan yang memerintahkan kepada awak. Jika engkau merasa itulah sebuah kebenaran, maka sampaikan. Sebab Tuhan telah berpesan. Nah, jangan menyampaikan. Yang kalian bongi.
Sebab kenapa dah sampaikan itu? Karena itu adalah pesan daripada Tuhan. Sebab wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa waktu asar. Allah bersumpah. Kok bersumpah Tuhan? Demi masa. Apa itu masa? Waktu atau apa? Kok bersumpah Tuhan dengan masa itu? Saat itu. Wal asri innal insana sesungguhnya manusia sudah pada merugi. Bersumpah Allah Ta'ala Tuhan, sesungguhnya manusia itu sudah pada merugi. Lalu apa yang maksud? Allah Ta'ala bersumpah. Berasuh Allah Ta'ala demi masa. Macam 6 kali dalam Al-Quran. Walail demi malam gelap kita Allah bersumpah. Bersumpah ke berjanji. Wal fajri demi terbitnya fajar Allah bersumpah ilaih. Wat duha. Nah, keluar kelak paham. Kau bersumpah Tuhan. Nah, inilah alasannya kenapa sampaikan seri dalam keluarga Al-Fatihah. Pahamilah Islam itu dengan benar. Yang kedua, tanya dalam diri awak tu, apakah dalam selama ini yang kusembah ini adalah Allah Tuhan yang disembah Rasulullah, ataukah Tuhan yang kusembah ini adalah Tuhan yang kuciptakan otak dan pikiranku? Pernah bertanya dalam diri tak? Jangan kalian sanggup alif lam lam ha asma Allah itu adalah Tuhan. Salah kalian. Alif lam lam ha itu tulisan Arab. Kenapa tu tulisan Arab? Sebab Rasulullah lahir di tanah Arab. Kalau memang alif lam lam ha itu adalah tulisan dari surga potang, lalu turun Nabi Adam turun ke dunia, maka sebuah tulisan begini. Paham? Itu alif lam lam ha itu adalah Allah itu dalam bahasa Arab agar mudah kita manusia itu memahami. Tapi bukan berarti alif dalam hati Tuhan, bukan. Itu juga manusia. Contoh, ayu balik kaligrafi aja. Sebelok kau solat, tulis satu sumpahnya. Buatan bayu dari sembah. Sabu berhala. Tulisan Allah tu sembahnya. Allah buat tulisan buat tu. Berhala. Lalu dekut sejadah hancak nampak. Ada gambar Ka'bah. Contoh Ka'bah tu. Allah, kurang sobat lah tu pada bab itu. Tak begitu. Sebab Rasulullah telah menyampaikan, kelak Islam akan terbagi 73 golongan. 72 dinyatakan sesat. Satu golongan. Satu golongan aja. 72 golongan Islam. Di Islamnya doanya macu itu sama. Tapi sosek yang itu. Rasulullah. Bagaimana? Memang wajah arah kiblat itu, arah Ka'bah itu adalah arah kiblat. Bukan berarti itu Tuhan tidak. Nah, pertanyaan Ka'bah itu apa? Pernahkah kita cari tahu apa itu Ka'bah? Ka'bah itu makam Adam. Dalam Adam itu ada Muhammadnya. Sebab apa? Ketika Rasulullah itu ada lukisannya dalam Ka'bah dulu ketika Abu Hurairah meletakkan lukisannya. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, engkau buka lagi itu lukisan. Sebut itu bukanlah wajah." Lalu Abu tanya, bingung Abu Hurairah. Ya Rasulullah, apa maksud? Rasulullah berkata demikian. Sungguh itu lukisan itu dalam wajah Adam. Itu kalah wajah. Jadi manakah wajahmu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, sungguh akulah bapak sekalian ruh dan Adam adalah bapak sekalian tubuh. Jadi jika engkau mau mengetahui wajahku yang sesungguhnya Muhammad itu,
maka kebentuklah seluruh wajah dan seterusnya. Ini itulah wajah. Sinilah letaknya alasan Rasulullah tidak ada lukisan sampai sekarang. Ketika Abu Rasulullah itu, sungguh aku telah diberi 2 kantong ilmu oleh Rasulullah. 1 kantong ini aku berikan kepada kalian, yang 1 kantong ini tak bisa berikan. Sebab apabila aku sampaikannya ini, maka halallah darahku bagi kalian. Kalian akan membunuh kejam untuk minumnya. Tapi perlu kalian ingat, pahamilah dengan benar isi ilmu yang sekantong itu agar menemukan yang sekantong. Jadi pada tanya nak, saya dah Nabi Isa, ya ada lukisannya. Musa pun ada lukisannya. Masa Nabi terakhir zaman tak ada lukisannya? Lalu apa alasannya ketika ambil lukisan Muhammad kok ada dia di keributan di dunia kok? Sebab Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Itu bukan wajahku katanya. Oh, harus cari tahu kenapa dalam Islam itu tidak dibolehkan melukis wajah Muhammad. Bukankah dia manusia? Apa alasannya? Sebagai pendapat mengatakan, hukum syariat mengatakan takut dia disembah oleh bagaimana Nabi Isa sebelumnya. Orang tidak bodoh semua. Orang tidak bodoh semua, tak mungkin orang menyembah Muhammad sebagaimana Isa. Orang tidak bodoh sebab Muhammad tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Tidak pernah. Nah, lalu apa alasannya tidak ada lukisan? Dia sendiri mengatakan. Makanya di dalam Al-Quran tuh, kalian tengoklah dalam Al-Quran tuh paling banyak. Hanya 25 kali yang namanya disebut Nabi Muhammad tuh bin Abdullah kekasihnya 25 kali disebut Al-Quran. Tapi kalau tentang Muhammad, boleh katakan setiap putiran ayat. Kalian harus tahu mana Nabi Muhammad, mana yang Muhammad. Jangan samakan. Nabi Muhammad itu itulah yang disebut Muhammad itu. Yang Muhammad itu yang ada dalam dirinya dia. Kalau memang Al-Quran itu turunnya untuk Nabi Muhammad, cukup dia sendiri. Lalu kenapa untuk umatnya? Amin. Jadi itu sudah alasannya. Pahamilah dengan benar. Jika engkau merasa agamamu agama yang benar, sudahkah engkau cari tahu kebenaran dalam agama itu? Paham ya? Jadi intinya tentu ada jalannya. Salat itu takbir. Keputusan salat itu letaknya di takbiratul ihram. Allah. Ketika takbirmu engkau angkat, ketika ahli sufi mengatakan apa yang engkau lihat maka itulah Tuhan. Sebab ketika Ali ketika dicabut padang hubungannya ketika cabut takbiratul ihram. Lalu terbawa langsung daging ketika takbir. Kalau nak cabut panah, kau cabutlah ketika aku menangkap takbir. Ketika dah nyedam takbir, cabut. Dia mengaik. Lalu aku tanya sahabat. Kau sakit sudah Allah. Rasanya itu lebih tinggi daripada rasa sakit. Jadi lagang manut yang menyembah Tuhan sebenarnya. Lalu ini berkata, kata Ali bin Abi Thalib, la ta'budu rabbana wa lam yara. Aku tidak akan menyembah Tuhanku jikalau aku tidak melihatnya. Nah, dia bukan awak ya. Intinya apa? Wujud artinya ada. Mustahil Tuhan tidak ada. Tapi bagaimana engkau melihat Tuhan yang ada? Lalu bagaimana engkau percaya malaikat itu ada? Sementara dalam Islam itu rukun iman mengatakan percaya pada malaikat. Sudahkah engkau melihat malaikat? Bukankah tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjagaan baginya? Yaitu di kanan adalah rakib dan kiri adalah hatib. Bukankah Allah telah berkata dalam Al-Quran, sungguh kuberi dia rezeki melalui Mikail yang mengantarnya. Kita percaya tapi tak pernah mengetahui. Cari tahu. Harus tahu.
Bagaimana caranya? Nah, ikuti rahasia Rasulullah, man lam yarzuqhu lam yarif. Barang siapa yang merasakan, maka dia akan mengetahui. Sebagaimana uang banyak nampak kopi kok hitam. Kalau uang minum kopi tahu asalnya, ada manisnya, ada pahitnya, ada airnya. Lalu kalian yang nampak kopi sementara sejak itu kan tak pernah minum kopi kok. Lalu manis pahitnya. Dia itu yang bisa kalian sampaikan manis pahit. Tapi rasa kopi itu kalau tahu, kalau nak tahu minum kopi. Nah, kopi ya. Belum masuk. Apa so? Kalau nak akhirnya. Intinya apa? Jika Anda mau mengetahui jalan Tuhan, maka tempuh jalan itu. Jangan sebatas bercerita. Jika engkau ingin diperjalankan pada suatu malam, maka berpikirlah. Tak ada orang. Nah, maksudnya jangan jadi bak turut je lagi Islam tu. Semayang mah semayang lawak, pasuk lawak. Ikut baca ayat panjang-panjang tapi tak tahu artinya. Sama tu nyampe kerja. Apa kerja? Entahlah. Ini bukan kerja yo. Apa yo? Entahlah. Yang melakukan pekerjaan tak tahu apa yang dia buat. Inilah orang bodoh. Jangan dikatakan yang merugi seperti itu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak bertanya dalam dirinya, apakah ini benar atau tidak. Sama. Contohnya, di dalam Al-Fatihah itu kan dalam sholat wajib itu 70 kali setiap malam. Lalu pertanyaan, kenapa Al-Fatihah itu wajib? Umul kitab. Sebab hanya Al-Fatihah itu yang terbagi 7 potong ayat dalam 30 juz. 7 potong ayat itu tak lain bukan. Sinilah letak permasalahan banyak orang tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu artinya. Lalu pertanyaan, siapa yang berkata pertama kali? Tentu Allah kan? Kita hanya mengulang kata Allah. Allah pertama kali mulai ingat tu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berkata kepada siapa? Dengan siapa yang Muhammad atau ke Muhammad? Ang menyebut nama aku yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dengan siapa yang Muhammad menyebut nama aku? Itu maksudnya. Awak tahu assalamualaikum membaca sendiri mulut saja, tapi tidak pernah memahami ini Tuhan berkata demikian dulu. Kalau memang Allah berkata begitu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sementara Allah yang menyebut itu. Lalu Allah berkata sama siapa? Tentu kepada Muhammad, kekasihnya, Habibnya. Lalu dengan siapa Muhammad menyebut nama aku? Menyebut berzikir. Tak lain tak bukan Muhammad katakan dengan para malaikat. Rasakanlah mereka. Itulah rasio ilmu untuk orang sebuah bismillah jadi ilmu baginya. Sebab ia tahu apa itu bismillah. Bukan hanya menyebut, tapi paham makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang bingat tu Allah pertama kali. Lalu menyebut pada Muhammad. Segala puji tak guna benar. Kalau tahu jawab mawan makna mulai yang bisa puji lain sedang sudah tu. Itu maksudnya itu. Itu harus tahu itu. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebentar yang mengatas siapa Tuhan dulu. Kepada siapa? Kepada Habibnya kekasihnya Muhammad. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Muhammad kan. Asal sayang ke anda kira begitu. Apa tak seorang selama kau? Itu maksudnya. Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Kalau amal lawan hatimu dah masuk rokok. Kira ancaman begitu. Kalau elok ambil tentu elok tu balasannya. Kalau iya kena budu, iya kena baik. Iya nah hanya kepada engkau lah. Aku menyembah hanya kepada engkau lah. Aku menolong. Sebentar itu firman Allah nak. Tapi kalau firman Allah bertuhan yang ingat. Awak ini kan mengulangi apa yang Tuhan.
Nah, sikolah letaknya mengapa manusia itu tidak tajam ayat-ayat doa yang dia baca. Ketika ada yang kesurupan, ketika ada yang sakit, padahal Rasulullah menyampaikan, apabila engkau bacakan surat ini kepada air lalu engkau tiupkan, maka niscaya air itu akan menjadi obat bagimu. Banyak melakukan tapi tak jadi obat. Ada apa? Sebab dia sini tak berpikir. Dia tidak merasakan bahasanya dia hanya mengulangi apa yang ucap firman Allah. Sementara yang tahunya, kami baca, inyo lo membaca ayat tu, kayi, bila kan jadi? Cubanya yakini bahwasanya iko petang Tuhan mingat, lalu kuulangi untuk mingat Tuhan lo. Titik kamu berbayi itu, jadi itu. Selama kau ini merasa Tuhan, tapi tidak pernah merasakan yang ucapnya ini ada ingat Tuhan untuk mengulangi kata Tuhan. Contoh, itu masalah. Lalu ada sebut lagi, ada bagus. Tahunya maksudnya, bagus punya hutang-hutang sama itu. Lalu datang, bagus, bayar tamu sama itu. Pasti bagus marah. Apa urusanmu? Aku utang sama dia kok. Apa yang kamu? Coba aku datang, bagus. Aku menyampaikan apa pesan yang kau yang bersama dengan si Anu itu, lalu berpesan membeli jumlah kamu, sampaikan ini. Pasti bagus tak marah bukan? Tidak marah kan? Ya. Sebab apa? Ketika aku menyampaikan itu, bagus merasa aku ini adalah seolah-olah dia yang berbicara. Paham? Inilah selama gua awak baca tu dosa mulia banyak, macam mana nak tajam? Tulisan banyak, macam mana nak tajam? Syarat yang mustajab doa-doa yang kau baca, engkau harus merasakan dengan benar bahwa saja yang kau ucap. Aku hanya mengulangi, ini adalah perkataan Tuhan. Lalu ulang itu macam. Ini mau makan. Nah, maksudnya, nah, situ letak doa saja. Jadi, gue gitu. Jangan cerita baca saja, baca sambil berlagu. Sama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lalu pikiran dengan mana? Ikulah orang paling bruto, orang paling pembohong, berdusta kepada Tuhannya. Sebab lain di mulut, lain di pikiran. Kalau memang astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Hidup. Aku minta ampun. Jadi kalau aku memang minta ampun, berarti aku merasakan kesalahanku tadi. Ini nak mulut sampai astagfirullah, pikiran tak mana? Macam mana sedangkan Tuhan pun dibohongi. Kamu bohongi Tuhan tu kan? Apalagi yang lain. Ya nak kira-kira. Nah, Tuhan sendiri dibohongi, yang lain deh. Makanya ketika istighfar dibaca astagfirullahaladzim, ketika aku minta ampun kepada Allah, maafkanlah kesalahanku tadi, hilafku tadi, dosaku saya nuntut. Ya Allah, maafkan. Ya, begitulah istighfar. Nah, baru soli, sholat, dan taubat dan nasuha. Ataupun subuh selesai. Nah, itulah. Sesungguhnya sholat itu percakapan hamba dengan Tuhan. As-sholat miratul mu'minin, sesungguhnya sholat itu miratnya orang mukmin. As-sholatul zikrillah, sesungguhnya sholat mengingat. Sesungguhnya dalam sholat itu, itulah tempat engkau berkeluh kesah dengan Tuhan. Sampaikan kepada, suarakan. Ini tidak pernah kita pahami ini benar. Sholat wal doa. Awak sini tak tahu apa yang aku lakukan benar atau tidak. Di sini realitas kita kurang pengerti. Itu. Paham? Jangan hitungkan Tuhan lagi. Tuhan tidak pernah hitungan dengan awak. Kalau nak kau jauhkan, kalau tidak rusak. Sebab apabila awak hitungan dengan Tuhan, sadar diri dari Tuhan selama itu tak pernah hitungan dengan awak. Lalu hitungan awak, gue sajulah tu, si mampu awak.
sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah. Kerjakanlah ibadah itu menurut kemampuan. Jika awak tak mampu, macam mana nak melakukan? Itulah. Paham? Nah, silakan bertanya. Oke.